Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Yeriko Saninggolan dengan NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan garis pantai, perubahan garis pantai. Saya ke Arnet, Artis. Jadi sebelumnya garis pantai itu adalah garis yang menandai batas pertemuan antara daratan dan lautan, terutama saat air laut sedang pasang tertinggi. Garis pantai merupakan tempat yang selalu berubah karena pengaruh gaya-gaya seperti arus, angin, dan gelombang. Garis pantai memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan penentuan batas administrasi suatu wilayah. Data garis pantai juga digunakan untuk penentuan batas maritim, kewarganegaraan, kewenangan, pengelolaan sumber daya, dan penataan ruang. Oke, lanjut ke pengolahan data. Di sini kita ada data yang sudah diunduh di USGS. Oke, lanjut kita masukkan data band 3 dan band 6 pada tiap tahun. Jadi tiap tahun itu kita masukkan band 3 dan band 6. Lalu kita masukkan data yang 2023, band 3 dan band 6. Oke, lanjut kita ganti nama pada setiap layernya. Lalu kita bikin rectangle di wilayah antara daratan dan lautan di garis pantai tersebut. Lalu kita bikin. Lalu pada tiap ininya kita buat klip di image analysis. Satu-satu kita bikin klip. Ketiga, ketiga 2015. Setelah itu kita ganti warnanya jadi no color. Properties, pure color, lalu no color, lalu oke. Lalu kita ubah. Lalu kita menuju ke Windows, lalu ke search raster calculator. Lalu spatial analysis. Lalu forward, kita nekan satu-satu dulu dari 2018. 6, lalu kurang 3, lalu bagi buat. Lalu setelah dari kita masukkan plot di tiap-tiap tabnya, kita simpan di plot, kita simpan di lalu kita buat new database.
tunggu sebentar. Lalu kita masukkan yang 2023 juga, Windows Search Spatial Analysis Cluster Calculator yang 2023. Lalu lanjut ke Windows Search Spatial Analysis, lalu masukkan on. Lalu yang 2018, lalu kurang dari 0,1,0, lalu output, lalu simpan di depannya tadi. Lalu lakukan ya hal yang sama ke 2023, Windows, lalu search, lalu spatial analysis, lalu masukkan font tadi, latihan 2023, lalu simpan di tempat tadi. Lalu setelah hasilnya sudah keluar, kita masuk Windows lagi, lalu search, lalu raster to polygon. Kemudian conversation session, lalu masukkan inputnya itu di tiap-tiap tahun. Lalu simplify-nya dimatikan, lalu oke. Lalu tunggu hasilnya. Lalu kita lanjut ke raster polygon yang 2023, lalu masukkan ke tempat yang sama. Lalu setelah dari itu kita Windows lagi, lalu search, lalu feature to line, kemudian kita masukkan data manajemen. Lalu kita masukkan satu-satu. Lalu di exit tolerance ini kita masuk 100. Lalu outputnya kita buat. Lalu ke editor, start editing. Lalu yang 2018. Oke. Tunggu dulu. Lalu kita hapus bagian tepi-tepinya, lalu kita sisakan pada garis tengah pada garis pantai tersebut. Lalu kita save, lalu stop. Lalu kita lakukan yang sama dengan 2023. Lalu kita ke Windows, search, lalu ketik Smoothline. Lalu kartografi. Kemudian kita masukkan input. Lalu kita lanjut ke Smoothline, lalu kita masukkan inputnya itu fitur sesuatu yaitu 18 dulu, lalu yang smoothing ini kita ketik 100, ini ya meter, lalu kita masukkan outputnya. Tunggu sebentar. Lalu kita ketik garis pantai 18. Lalu lakukan hal yang sama di Smoothline yang 23 juga. Oke, mungkin sekian dari garis pantai yang sudah saya bikin. Nanti hasilnya saya akan bikin layout.
Mungkin saran saya untuk praktikum garis pantai ini supaya lebih kondusif lagi pada saat praktikum dan asisten dapat saling membantu ketika praktikan sudah mulai praktikumnya. Mungkin terima kasih. Ya, terima kasih.